dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas tentang asuhan keperawatannya, pengkajiannya, diagnosis, intervensi. Kita nggak bahas tentang implementasi dan evaluasinya. Ya, tentang pengkajian saudara, tentu kita harus mengetahui kalau ada pasien datang tersebut, kita harus tanya gimana riwayat hiperglikeminya, sudah lama, berapa lama, bagaimana dirawat di rumah, bagaimana minum obatnya teratur atau tidak, bagaimana diet makannya, ditata, dikelola dengan baik atau tidak. Kalau misalkan mendapatkan terapi insulin secara injeksi, bagaimana dosisnya, apakah diberikan secara benar atau tidak. Kita atau Anda juga harus memeriksa tanda-tanda dehidrasi. Ya, dehidrasi dicek di mana? Anda harus memahami kulit, contoh kulit kering atau tidak, kemudian mukosa kering atau tidak, kelopak matanya cowong atau tidak. Nah, itu tanda-tanda dehidrasi. Tanda hipovolemik, ya, berkaitan dengan dehidrasi juga, tanda infeksi juga tidak perlu cek. Nah, kalau berdasarkan pendekatan perawatan kritis, maka Anda perlu memeriksa mulai B1 sampai dengan B6, ya, mulai B1 breathing, B2 blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Nah, contoh pada B1, ya, tentang breath atau pernapasan ini, pasien itu akan mengalami kekurangan oksigen atau pasien KAD. Bisa juga batuk, bisa tidak, ya, tergantung ada infeksi atau tidak. Frekuensi nafas meningkat seperti tadi karena ada keasaman, adanya asidosis metabolik tadi, dia akan jadi nafas kusmaul. Kemudian pernafasan blood, Anda perlu cek perubahan tekanan darahnya bagaimana, ada takikardi. Ingat tadi takikardi, disritmia. Takikardi adalah peningkatan kecepatan denyutan jantung. Disritmia, irama jantung yang tidak normal, ya, tidak berirama dengan baik, disritmia. Ya, harusnya denyutnya secara reguler, duk 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 duk. Itu kalau disritmia denyutannya berubah-berubah gitu disritmia. Bisa jadi karena adanya gangguan pada elektrolit seperti yang disebutkan pada awal, mengapa perlu dicek kadar kaliumnya. Kemudian brain, bagaimana, adakah pusing, perubahan penurunan kesadaran, mengantuk, kejang atau enggak, ya. Ini katanya dengan dengan gangguan pada persarafan karena penumpukan keasaman. Ada perlu cek B4 bladdernya, ya, terkait dengan urinari. Adakah awalnya orang itu akan mengalami poliuri, kencingnya banyak, tapi lama kelamaan bahkan bisa terjadi oliguri, sedikit kencingnya, atau anuri, tidak mengeluarkan kencing sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada yang dikeluarkan, sudah habis. Karena ketika terjadi hipovolemia berat, ya, volume darah yang sangat sedikit, yang hipovolemia, penurunan volume darah. B5 bowel terkait dengan fungsi gastrointestinal, adakah gangguan muntah, anoreksia, distensi abdomen, bising usus menurun. Dan B6 adalah bone, atau terkait dengan ekstremitas, ya. Anda perlu ngecek kekuatan ototnya, peran otot, tonus otot. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Orang dengan gangguan elektrolit itu akan mengalami gangguan pada otot-ototnya, kekuatan ototnya. Bisa mengalami kelemahan, bisa mengalami kejang, justru begitu, ya. Kemudian